Selamat sore Ibu Yeni. Apa kabar? Kabar baik juga hari ini. Ya, puji Tuhan. Dengar-dengar Ibu Asti akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, saya rencana hari ini akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Yulita. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini? Jadi untuk persiapan tentunya saya sudah mempersiapkan itu menyepakati waktu dan juga persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa memberdayakan coach saya. Ya, berdasarkan persiapan yang Ibu sudah lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Asti kembangkan? Ya, jadi berdasarkan proses coaching ada 3 kompetensi yang harus saya kembangkan hari ini, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu memberdayakan coach saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, berarti sudah dipersiapkan ya Bu, dan mudah-mudahan kompetensi tersebut dapat tercapai. Jadi 3 kompetensi itu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu fokuskan? Jadi di sini ketiga kompetensi itu menjadi fokus. Jadi tidak salah satu saja, tetapi ketiga itu saya menjadi fokus utama saya pada hari ini. Baik. Jadi hadir penuh dan memberikan umpan balik itu nanti Ibu akan terapkan ya? Iya. Ya. Apakah Ibu sudah melakukan beberapa indikator yang nanti Ibu kembangkan dalam melakukan coaching? Iya. Semoga proses coaching ini dapat berjalan ya Bu. Iya. Dan saya mohon izin agar saya tetap berada di sini dalam mengamati proses coaching ini. Baik. Ya, Silakan. terima kasih. Selamat sore Ibu Yulita. Selamat sore Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik. Ibu, sesuai rencana hari ini kita akan melakukan coaching. Iya, betul. Jadi saya mau tanya tujuan apa, permasalahan apa yang mau dibicarakan hari ini? Baik, permasalahan yang mau saya bicarakan dengan Ibu pada hari ini adalah masalah kesulitan belajar bagi anak-anak saya. Anak-anak di sekolah saya itu ada beberapa yang mengalami kesulitan belajar, terkhusus itu pada lambat membaca. Saya sudah berupaya dengan banyak cara, tetapi hasilnya belum maksimal. Sehingga saya meminta pada kesempatan ini, kalau bisa Ibu bisa memberikan jalan keluar bagi saya. Oh ya, begitu. Jadi persoalannya ada beberapa anak yang kesulitan dalam membaca. Iya. Bagi Ibu Guru, menurut Ibu Guru, apa pengaruhnya kesulitan membaca bagi proses pembelajaran Ibu setiap hari? Pengaruhnya apa dalam proses pembelajaran? Iya, anak-anak yang belum lancar membaca itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya salah satu adalah mereka tidak akan menerima pembelajaran dengan baik dan benar. Dan itu sangat berpengaruh pada prestasi akademik, prestasi pengetahuan di sekolah saya. Sehingga saya berupaya berkonsultasi dengan Ibu, mungkin ada jalan keluar yang ditawarkan ke saya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Saya sangat dengan senang hati menerimanya. Jadi tadi menurut Ibu, dari penjelasan tadi Ibu sudah katanya berupaya melatih peserta didik itu agar bisa lancar membaca. Contohnya seperti apa ya? Iya, saya sudah melatih anak-anak dalam kegiatan kelompok belajar. Saya sudah membagikan dalam kelompok belajar untuk mereka belajar sendiri, tetapi tidak bisa. Saya membuatkan pembimbingan khusus untuk anak-anak yang lambat membaca dengan memberikan kartu huruf. Itu untuk SD yang kelas 1, 2, tetapi hasilnya belum maksimal. Ya, jadi menurut Ibu ada metode-metode baru, itu bagus sekali, mantap. Terus rencananya kapan akan dilaksanakan itu metode-metode baru, ide baru itu Ibu? Iya, metode ini akan saya laksanakan atau saya terapkan pada minggu depan. Ya, jadi minggu depan akan diterapkan ya? Iya.
Jadi apakah dalam penerapan itu Ibu membutuhkan dukungan? Iya, saya tentunya sangat membutuhkan dukungan pertama-tama dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan di sekolah, lalu teman-teman sejawat di sekolah, karena apabila saya melaksanakan kegiatan itu, kepala sekolah harus dukung, teman-teman pun dukung ketika saya menerapkan pembelajaran tambahan bagi anak-anak, dan tentunya dukungan dari orang tua pun sangat saya butuhkan. Oh ya, terkait dukungan, adakah Ibu membutuhkan juga fasilitas pendukung? Fasilitas pendukung yang saya butuhkan itu hanya ruang kelas. Ruang kelas sebagai tempat untuk pembelajaran kami pada sore hari atau pembelajaran kelompok pada waktu-waktu yang sudah saya rencanakan, saya jadwalkan, dan juga saya sangat membutuhkan kartu huruf supaya anak-anak yang tadinya masih lambat membaca itu bisa menggunakannya untuk bervariasi dalam proses belajar. Jadi apa harapan Ibu setelah Ibu mendapatkan ide-ide tersebut? Apa harapannya kepada peserta didik tadi? Ya, harapan saya itu pada suatu saat tidak terlalu jauh, tetapi sebelum ujian semester ini, anak-anak tersebut sudah harus tahu membaca. Mereka sudah membaca lancar sehingga mereka tidak terlambat dalam menerima materi atau pengetahuan yang diberikan oleh guru. Baik Ibu, saya pikir itu bagus untuk diterapkan. Semangat terus, semoga berhasil. Saya tunggu kabar baik. Apabila ada yang mau dibantu, silahkan hubungi saya untuk kita sama-sama mencari jalan keluarnya Ibu. Terima kasih karena sudah bersedia untuk melakukan coaching hari ini. Ya, terima kasih juga Ibu karena saya sudah mendapatkan masukan baik ini. Oh ya, sebelum kita mengakhiri, saya bertanya perasaannya bagaimana setelah proses coaching hari ini? Ya, setelah proses coaching hari ini, saya merasa senang karena Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk saya, sehingga saya dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang saya alami dalam sekolah saya, terkhusus untuk mengatasi kesulitan belajar membaca di sekolah saya untuk beberapa anak. Baik, terima kasih Ibu, semoga berhasil ya. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Ya, ini proses coaching yang luar biasa. Setelah saya amati proses coaching yang telah berlangsung, saya mengajukan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama kepada Ibu Lita. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching ini, Bu? Baik, perasaan saya itu saya senang karena Ibu Asti sebagai coach pada sore hari ini sudah mendalami persoalan saya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya sudah mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang saya hadapi, yaitu kesulitan membaca bagi anak-anak saya. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang saya ajukan pertanyaan kepada Ibu Asti. Bagaimana Ibu Asti dengan perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching ini? Ya, tentu saja perasaan saya sangat senang karena proses coaching sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya. Baik. Pertanyaan kedua, apakah menurut Ibu kompetensi yang Ibu harapkan dari perbincangan sore ini dalam proses coaching ini tercapai? Ya, jadi saya juga merasa kompetensi yang saya inginkan hari ini dalam proses coaching tadi sudah tercapai. Saya sudah sanggup memberdayakan coach saya sehingga mampu menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, luar biasa perbincangan kita sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan kita yang begitu luar biasa ini. Terima kasih. Iya, Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu Yeni. Selamat sore Ibu.
Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Oh ya, baik. Saya dengar sore ini Ibu akan melakukan coaching. Ya Ibu, rencananya hari ini saya akan mengadakan coaching bersama Ibu Asti. Oh begitu. Sebelum coaching apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching tersebut? Baik Ibu, sebelum melakukan coaching, saya telah menyiapkan waktu bersama Iya. Ibu Asti dan juga telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu Asti. Oh ya, pertanyaan-pertanyaan yang disediakan tentunya sesuai dengan kompetensi. Kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan dalam coaching sebentar? Ya, Ibu, seperti yang kita tahu, kompetensi dalam coaching itu adalah mendengarkan penuh, menyiapkan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Oh ya, berarti ada 3 kompetensi ya. Ya. 3 kompetensi itu, dari ketiga-tiganya mana yang menjadi fokus? Semuanya Ibu, karena ketiganya merupakan saling kait mengait. Oh ya, berarti ketiga-tiganya itu dikembangkan dalam coaching sebentar ya. Baik Ibu, kalau begitu saya memberi kesempatan kepada Ibu untuk silahkan berdialog dengan coachingnya Ibu, sedangkan saya tetap ada di sini untuk mengamati proses dialog ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, silahkan. Halo, selamat sore Ibu Asti. Selamat sore Ibu Yeni. Apa kabar? Baik, apa kabar juga? Puji Tuhan, saya kabar baik Ibu. Saya senang sekali Ibu Asti berkesempatan untuk berjumpa saya dalam kegiatan coaching kita hari ini. Kira-kira Ibu Asti ada memiliki kesulitan apa dalam perbincangan kita sore ini? Ya, jadi saya di sini saya mempunyai satu kesulitan yang saya mau berbagi dengan Ibu, yaitu yang saya hadapi di sekolah saya. Itu ada sejumlah anak yang kesulitan dalam membaca. Hal ini terbawa dari sekolah dasar. Kemungkinan besar itu dari faktor keturunan. Ada pula kakak beradik dalam satu sekolah mereka tidak bisa membaca. Saya sudah berusaha memberikan pelatihan, bimbingan, tetapi masih tetap saja keterampilan membacanya masih berkurang. Oh iya, jadi permasalahan yang Ibu Asti hadapi itu adalah di mana anak-anaknya Ibu Asti itu mengalami kesulitan dalam hal membaca ya Bu? Apakah Ibu selama ini sudah menerapkan metode yang menurut Ibu sudah berhasil? Apakah ada metode yang pernah Ibu terapkan yang menurut Ibu metode itu berhasil? Ya, jadi karena untuk keterampilan membaca, sehingga setiap siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Jadi di sini saya menyusun, mempersiapkan berbagai macam metode sehingga bisa membimbing anak-anak yang kurang membaca itu dengan menyediakan berbagai sumber bahan ajar yang beragam, sumber belajar yang berbeda. Contohnya teks-teks bergambar sehingga menarik minat siswa tersebut. Ya, berarti Ibu sudah berusaha ya untuk meningkatkan kompetensi anak dalam hal membaca ya? Iya. Oke. Menurut Ibu seberapa penting kemampuan dalam hal membaca? Jadi untuk membaca ini sangat penting. Jadi kita untuk memahami sesuatu persoalan, permasalahan, berarti kita harus membaca dulu terlebih dahulu sehingga kita memahami. Jadi apabila anak ini keterampilan membacanya menurun, otomatis dia akan terbawa sampai dia punya mutu keterampilannya, dalam rapornya juga pasti nilai-nilainya sangat menurun karena akibat dari dia kurang memahami dalam membaca ini. Luar biasa. Menurut Ibu harapan ideal apa yang Ibu harapkan dari anak-anak Ibu, terutama dari yang belum mampu membaca tadi? Jadi harapan saya semoga dengan menemukan berbagai referensi-referensi yang bisa membantu saya dalam menemukan jawaban bagaimana anak ini bisa
cara-cara yang tepat dalam membimbing anak tersebut, anak-anak yang kurang terampil dalam membaca ini, sehingga bisa berhasil. Oh ya, baik Ibu. Semoga dalam diskusi ini Ibu telah menemukan solusi dan Ibu dapat mengatasi masalah yang dihadapi Ibu dalam kegiatan pembelajaran setiap hari Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu berdua sudah melakukan proses coaching. Saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu Asti setelah di-coach oleh Ibu Yeni? Jadi perasaan saya sangat senang karena hari ini saya bisa menemukan solusi dan masukan terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu kesulitan sejumlah siswa yang kesulitan dalam membaca. Ya, baik. Menurut Ibu Yeni, bagaimana perasaan setelah menyampaikan atau berhadapan dengan coaching Anda? Perasaan saya setelah melakukan coaching terhadap Ibu Asti, saya merasa senang karena Ibu Asti lebih terbuka terhadap permasalahan yang dia hadapi. Baik, Ibu Yeni sebagai coach, apakah tujuan coaching tercapai? Ya, menurut saya dalam proses coaching ini apa yang kompetensi yang saya harapkan itu tercapai. Baik, begitu kita berterima kasih karena proses coaching hari ini berhasil. Saya sebagai observer menyampaikan terima kasih untuk Ibu berdua, coaching dan coach. Kiranya apa yang baik yang sudah dilakukan dapat diterapkan di satu ketika. Baik. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik. Saya juga, puji Tuhan, kabar saya hari ini baik sekali. Oh ya, saya dengar-dengar Ibu Lita akan melakukan coaching ya hari ini. Iya betul, saya akan melakukan coaching kepada coach saya yang namanya Ibu Yeni Aryan. Baik, apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya Ibu? Tentang persiapan, saya sudah mempersiapkan waktu dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coach saya untuk mendalami permasalahan. Oh ya, jadi saya rasa itu sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi berdasarkan persiapan yang Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Oh ya, tentang kompetensi, saya akan mengembangkan 3 kompetensi sesuai dengan alur tahapan Tirta, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Oh ya baik, jadi itu sudah disiapkan dan mudah-mudahan kompetensi tersebut bisa keluar semua ya. Jadi menurut Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi itu kompetensi mana yang mau jadi fokus utama hari ini? Kompetensi yang menjadi fokus utama pada coaching hari ini adalah mendengarkan aktif. Oh ya, mendengarkan aktif dari si coachnya ya, baik. Jadi mendengarkan aktif sehingga bisa memberikan umpan balik dan juga menemukan solusi yang tepat untuk si permasalahan yang ditemukan oleh coach ya Ibu. Iya. Oke, oh ya, kalau begitu mari kita lakukan coaching itu. Izinkan saya untuk tetap berada di sini Ibu supaya saya bisa mengamati. Baik Ibu, silahkan mengamati proses coaching saya bersama Ibu Yeni Aryan. Selamat sore Ibu Yeni. Selamat sore Ibu Lita. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Oke, mari kita mengambil posisi duduk yang baik, yang aman, supaya kita dapat melakukan coaching ini dengan baik pula. Ibu Yeni, mungkin ada hal yang perlu saya bantu? Begini Ibu, kebetulan selama ini saya ada menghadapi masalah dalam pembelajaran
di mana peserta didik saya itu mengalami kesulitan dalam hal membaca. Begitu. Baik, sudah kesulitan membaca ya. Menurut Ibu Yeni, kira-kira kesulitan membaca bagi anak-anak itu punya pengaruh yang besar. Tentu saja punya pengaruh yang besar terhadap prestasi dari anak-anak didik saya, Ibu. Oh begitu, punya pengaruh terhadap prestasi anak didik. Baik, kalau begitu, karena berpengaruh pada prestasi anak didik, kira-kira Ibu punya solusi atau langkah-langkah apa yang sudah Ibu ambil untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut? Oh iya, Bu. Selama ini langkah-langkah yang saya telah ambil itu adalah pembimbingan bagi anak yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca itu. Biasanya setelah jam pulang sekolah, saya mengadakan les tambahan untuk anak-anak tersebut, Bu. Oh iya, baik, mengadakan les tambahan. Untuk mengadakan les tambahan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari pihak mana saja? Ya, baik, Ibu. Untuk melakukan pembimbingan terhadap anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca itu, saya sangat membutuhkan dukungan dari pihak sekolah, terutama kepala sekolah, rekan sejawat, dan kerjasama yang baik dari orang tua. Itu sudah dilakukan, kerjasama itu sudah dilakukan atau belum? Sementara sudah dilakukan, Bu. Sementara sudah dilakukan. Dalam usaha itu, Ibu membutuhkan sarana pendukung atau tidak? Saya sangat membutuhkan sarana pendukung, Ibu. Baik, sudah. Kalau begitu, apakah proses pembimbingan pembelajaran tambahan itu sudah mulai berjalan atau baru dalam taraf rencana? Sementara dalam tahap rencana. Taraf rencana. Kira-kira kapan dilaksanakan? Secepatnya, Ibu. Secepatnya. Baik, Ibu Yeni, semoga dengan usaha-usaha yang sudah Ibu rencanakan, Ibu dapat melaksanakannya supaya nanti anak-anak itu, kira-kira Ibu punya harapan apa terhadap anak-anak yang belum lancar membaca itu, mengalami kesulitan belajar itu? Yang saya harapkan dari anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca itu adalah mereka seperti anak-anak lain yang sudah bisa membaca dan menulis itu, Ibu. Saya berharap mereka seperti anak-anak yang sudah membaca lancar. Baik, berarti Ibu Yeni mengharapkan anak-anak yang belum lancar membaca, mereka pun suatu saat bisa lancar membaca seperti teman-teman mereka yang lain. Oke, kalau begitu terima kasih untuk perbincangan kita sore hari ini. Semoga apa yang menjadi idenya Ibu, usahanya Ibu untuk anak-anak tersebut dapat terlaksana dengan baik ya Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Ibu Yeni setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya setelah di coaching hari ini, saya merasa lega sekali karena permasalahan yang selama ini saya alami dapat saya ceritakan kepada Ibu Lita dan dengan sendirinya kami menemukan solusinya. Baik. Bagaimana Ibu Lita proses coaching? Bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching ini? Baik, perasaan saya sangat senang karena Ibu Yeni tadi dalam menyampaikan persoalannya, permasalahan tentang kesulitan belajar, ia dengan terbuka hati menyampaikan, lalu kami bersama-sama mencarikan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Bagus. Jadi menurut Ibu apakah tadi kompetensi yang diinginkan tadi sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai karena coach tadi, Ibu Yeni tadi sudah menyampaikan dengan sejujur-jujurnya dan saya pun setia mendengarkan. Baik, terima kasih. Terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk saya menjadi pengamat untuk proses coaching hari ini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.